An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai Abdullah dan Allah meridhai bapaknya itu Umar bin Khattab. Qal, dia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan aku salat 2 rakaat setelah zuhur. Rasulullah sallallahu salat 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal Jum'ah, dan juga Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah salat Jumat. Wa raka'ataini ba'dal Maghrib, dan Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah Maghrib. Wa raka'ataini ba'dal Isya, dan Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah Isya. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, fa ammal Maghribu wal Isya wal Jum'atu fa fi baitihi. Adapun salat Maghrib, yaitu salat sunnah setelah Maghrib, dan salat sunnah setelah Isya, dan salat sunnah setelah Jumat, Nabi kerjakan di rumahnya. Nabi kerjakan di rumahnya. Yang selainnya Rasulullah SAW salatnya di masjid. Salat rawatibnya di masjid. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain, Adna ibnu Umar qal, dalam riwayat yang lain Ibnu Umar berkata, qala haddatsani Hafsah. Sungguhnya Hafsah, yaitu saudarinya Hafsah bintu Umar, saudari kandungnya Ibnu Umar, kakakku atau saudariku Hafsah menyampaikan kepadaku, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajru. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah terbit fajar, itu tatkala setelah adzan subuh, Nabi salat 2 rakaat yang ringan. Wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan itulah waktu aku tidak bisa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat tersebut. Saya ulangi hadisnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku salat bersama Rasulullah sallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah Maghrib, 2 rakaat setelah Isya. Kemudian dalam lafal yang lain kata dia, adapun 2 rakaat setelah Maghrib, 2 rakaat setelah Isya, 2 rakaat setelah Jumat, maka Nabi kerjakan di rumahnya. Ya, dalam hadis Hafsah menjelaskan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini. Rasulullah SAW salat 2 rakaat sebelum subuh di rumah, dan dia salat dengan 2 rakaat yang ringan. Kapan dia kerjakan? Setelah terbit fajar, Baik. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sungguhnya salat rawatib itu berapa rakaat? Salat rawatib itu salat yang selalu mengiringi salat fardu. Adapun dalam hadis Ibnu Umar ini disebutkan 10 rakaat. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi berapa? 10. Saya ulangi. 2 rakaat sebelum duhur, atau 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah zuhur, terus 2 rakaat setelah maghrib, terus 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Total 10 rakaat. Dalam riwayat yang lain dari hadis Ummu Habibah, Rasulullah SAW bersabda, man shalla 12 raka'atan fil yaumi wa lailah banallahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, bukan salat fardu, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Kemudian dijelaskan, 4 rakaatin qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 12. Bedanya cuma kalau dalam hadis Ibnu Umar qabliyah zuhur 2 rakaat. Dalam hadis Ummu Habibah 4 rakaat sebelum duhur. Dalam hadis yang lain juga, dan itu juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam hadis Aisyah juga, hadis riwayat Bukhari, dari riwayat Muslim, Ummu Habibah hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Aisyah, kana Rasulullah SAW la yada'u arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla ghada. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ini menekankan bahwasanya salat sunat rawatib yang lebih afdal 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi boleh seorang salat yang terbaik 4 rakaat sebelum zuhur, baru kemudian 2 rakaat setelah zuhur.
Dalam hadis yang juga, man hafadha ala arba'in qabla dhuhr wa arba'in ba'daha. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Jadi, wallahu a'lam bishawab, salat sunnah rawatib yang terbaik adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah apa? Zuhur. Tapi kalau seorang semangat ingin 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur juga boleh. Paling tidak 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ini minimal 10 rakaat. Yang Rasulullah SAW selalu kerjakan 12 rakaat. Dan terkadang Rasulullah SAW menganjurkan juga untuk salat 4 sebelum dan 4 sesudah. Paham ya? Orang berusaha 4 sebelum 4 sesudah. Bahkan dalam hadis disebutkan ya bahwasanya barang siapa yang tidak sempat salat qabliyah zuhur, dia boleh mengqadha setelah zuhur. Dia boleh mengqadha setelah apa? Zuhur kalau tidak sempat ya. Jadi salat sunnah rawatib ini menerima qadha, Rasulullah SAW pernah tertidur sehingga tidak salat subuh kecuali beliau bangun setelah terbit matahari, beliau salat qabliyah dulu. Baru kemudian salat apa? Subuh. Rasulullah SAW pernah sekali demikian. Ada yang mengatakan 2 kali. Waktu tatkala sedang safar dalam kondisi sangat letih. Rasulullah SAW juga pernah tidak sempat salat ba'diyah zuhur, Rasulullah SAW qadha setelah salat asar. Rasulullah SAW qadha setelah salat asar. Jadi ba'diyah zuhur Rasulullah SAW kerjakan setelah salat asar. Ini dalil semuanya menunjukkan salat rawatib bisa diqadha. Baik. Jadi ada beberapa fikih yang berkaitan dengan salat rawatib ya. Yang pertama sudah kita jelaskan tadi, salat rawatib yang paling afdal berapa rakaat semuanya? 12 ya. 10 minimal. 14 bagus. Tapi yang sering Rasulullah kerjakan adalah berapa? 12. Adapun 4 rakaat sebelum atau 4 rakaat sesudah, yang paling afdal dibagi menjadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau ada yang ingin mengerjakan langsung 4 rakaat, maka boleh caranya persis seperti salat zuhur. Caranya persis seperti salat zuhur. Tapi yang afdal adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian fikih yang kedua yang berkaitan dengan salat sunnah rawatib, bahwasanya yang terbaik salat sunnah secara umum, rawatib maupun tidak rawatib, yang paling terbaik adalah di rumah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Sahih Muslim, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum." Wahai manusia sekalian, hendaknya kalian salat di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sungguhnya salat terbaik seseorang adalah salatnya di rumahnya, kecuali salat fardu, Kata Nabi, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Kenapa kata para ulama? Di antaranya salat di rumah banyak faedahnya, di antaranya seorang lebih ikhlas. Tidak dilihat oleh orang ketika dia salat sunnah, dia lebih ikhlas. Kemudian yang kedua, dia menjadikan rumahnya tidak dihinggapi oleh syaitan. Karena rumahnya hidup dengan ibadah, ada baca Qur'annya, ada salatnya. Kalau tidak, rumahnya seperti kuburan. Yang ketiga, dia beri contoh kepada anak-anaknya, keluarganya, melihat dia salat apa? Salat sunnah di rumah. Tapi yang paling utama kata para ulama, jauh daripada riya, lebih ikhlas. Ini yang paling utama. Tetapi tadi sudah kita sebutkan, sebagian kalau orang ingin salat rawatib di masjid boleh. Tadi kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, fa ammal maghribu wal isya'u wal jum'ah fa fi baitihi. Adapun 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah Jumat, Nabi kerjakan di mana? Di rumah. Ini isyarat bahwasanya selain itu Nabi kerjakan di masjid. Jadi tidak mengapa salat rawatib sebagaimana kita di Indonesia antara azan dan iqamah terlalu cepat, ya. Maka kita datang ke masjid, kita salat rawatibnya di mana? Di masjid. Enggak ada masalah insyaallah. Ya, tapi kalau bisa salat rawatibnya di rumah itu lebih baik. Karena kata Nabi, sebaik-baik salat seorang adalah di rumah, ya. Ustaz, ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kalau saya salat rawatib dulu di rumah, Ustaz,
Saya sampai ke masjid, mungkin saya dapat saf kedua, saf ketiga. Saya bilang ya sudah, sholat aja di masjid. Karena sholat rawatib di masjid boleh, ya. Ada keutamaan yang lebih di situ agar bisa mendapatkan saf pertama. Maka silakan sholat di masjid. Baik, di antara keutamaan atau fikih yang berkaitan dengan sholat rawatib, bahwasanya untuk sholat Jumat tidak ada sholat qobliyah. Untuk sholat Jumat tidak ada sholat qobliyah, tapi ada ba'diyah Jumat. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah sholat ba'diyah Jumat 2 rakaat, pernah juga 4 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, kalau setelah Jumat sholat 4 rakaat di masjid, tapi kalau beliau sholat di rumah 2 rakaat. Sehingga sebagian ulama memperinci, barang siapa yang ingin qobli, ingin ba'diyah Jumat di masjid, maka sebaiknya dia sholat 4 rakaat. Dan barang siapa yang ingin ba'diyah di rumah, sebaiknya dia sholat 2 rakaat. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tetapi tidak mengapa, mau 4 rakaat di masjid, 4 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid, boleh. Tapi kalau kita ingin sesuai benar dengan sunnah Nabi SAW, barang siapa ingin ba'diyah Jumat di masjid 4 rakaat, maka itu lebih baik. Jarang orang yang melakukannya. Kebanyakan orang ba'diyah Jumat salatnya berapa rakaat? 2. Kebanyakannya 2 rakaat. Namun ini sunnah Nabi SAW, kalau beliau salat ba'diyah Jumat di masjid, dia salatnya 4 rakaat. Kalau salat di rumah, salatnya 2 rakaat. Adapun qobliyah Jumat maka tidak ada sunnahnya. Dan itu susah terjadi di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW begitu naik mimbar langsung adzan. Terus kapan mau salat qobliyah? Kapan mau salat qobliyah? Ya. Kemudian yang mendukung akan hal ini, bahwasanya salat qobliyah itu tidak dikerjakan kecuali sudah masuk waktu. Salat qobliyah itu tidak dikerjakan kecuali setelah masuk waktu. Anda tidak boleh salat qobliyah zuhur jam 11 siang. Kenapa? Belum azan zuhur. Kapan disyariatkan qobliyah zuhur? Kalau sudah azan zuhur. Kalau sudah azan zuhur. Dalam hadis ini dia tadi kata Hafsah, kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da mata yatlu'ul fajru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qobliyah subuh dengan 2 rakaat yang ringan. Kapan? Setelah terbit fajar. Maka tidak boleh seorang salat qobliyah subuh sebelum azan subuh. Tidak boleh. Tetapi salat qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh. Demikian juga salat qobliyah zuhur dikerjakan setelah azan zuhur. Nah, hal ini menunjukkan tidak ada qobliyah Jumat. Tidak ada qobliyah Jumat. Tetapi yang dianjurkan sebagaimana pernah kita sampaikan, bahwasanya kalau seorang sudah sampai di masjid di hari Jumat di pagi hari, dia boleh sholat terus sampai imam datang. Dan pendapat yang lebih kuat, tidak ada waktu terlarang. Kalau di hari-hari lain 10 menit sebelum duhur tidak boleh sholat sunnah, karena itu waktu terlarang. Tapi untuk khusus sholat Jumat, kata para ulama, lanjut aja nggak masalah sampai imamnya datang. Namun itu tidak dinamakan dengan sholat apa? Qobliyah. Itu namanya sholatul intizar. Ini sholat menanti datangnya imam. 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, bangun lagi sampai imam datang. Adapun kebiasaan masyarakat setelah azan pertama kemudian mereka sholat, boleh saja sambil menunggu imam, tapi jangan disangka itu sholat qobliyah. Boleh sholat terus sampai imam datang. Apalagi di zaman Utsman bin Affan tatkala dibuat 2 kali azan, azan pertama, azan kedua. Azan pertama jauh dengan jarak azan kedua jauh jaraknya. Dan azan pertama dikumandangkan di pasar-pasar sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur. Fungsinya agar memperingatkan orang-orang yang sibuk di pasar begitu dikumandangkan azan pertama untuk siap-siap mandi, untuk siap-siap berangkat ke masjid agar mereka tidak ketinggalan sholat Jumat. Nah, antara azan pertama dan azan kedua boleh sholat, tapi bukan sholat qobliyah, paham? Tapi namanya sholat intizar, sholat menunggu imam datang. Ada di sana sholat-sholat yang juga dianjurkan berkaitan dengan sholat fardu, namun bukan sholat rawatib. Contohnya 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Kata Nabi SAW, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ini sholat bukan sholat rawatib. Tapi yang mau sholat silakan. Secara umum Nabi berkata, bainal adhanaini sholatun. Setiap antara adzan dan iqamat ada sholat. Ini disunahkan, tapi bukan namanya sholat apa? Rawatib. Sholat rawatib itu Nabi punya perhatian khusus untuk selalu melaksanakannya dan tidak meninggalkannya.
Di antaranya 2 rakaat sebelum maghrib. Kata Nabi SAW, sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Silakan salat sebelum maghrib, silakan salat sebelum maghrib, silakan salat sebelum maghrib bagi yang mau. Ya, sampai disebutkan dalam satu hadis ya, bahwasanya para sahabat yabtadiruna sawari ya. Mereka melaksanakan salat ini, begitu azan maghrib mereka segera berhamburan di masjid mencari tiang-tiang masjid untuk dijadikan sutrah, kemudian mereka salat qobliyah maghrib, bukan qobliyah maghrib tapi salat dikerjakan sebelum maghrib, bukan salat rawatib. Sehingga orang-orang yang baru masuk masjid menyangka ini salat ba'diyah, menyangka maghrib sudah selesai. Ternyata itu salat apa? Sebelum maghrib. Ini disunahkan namun bukan salat rawatib. Tatkala kita bilang bukan salat rawatib, artinya perhatian tidak seperti kita memperhatikan salat rawatib. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Adapun 2 rakaat sebelum maghrib, atau 2 rakaat sebelum asar, atau 4 rakaat sebelum asar, kalau kita kerjakan afdal, kalau enggak juga tidak jadi masalah. Perhatian tidak seperti perhatian salat rawatib. Taib, apa fungsi salat rawatib? Fungsinya kita tahu bahwasanya yang dihisab dari seorang hamba pertama kali adalah salatnya. Nah, Allah mengecek salat-salat fardu kita. Kalau ternyata ada kekurangan, maka Allah suruh malaikat untuk melihat salat sunnah kita, untuk menambal kekurangan yang ada pada salat fardu. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salat. Sungguhnya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Yaqulu rabbuna li malaikatihi. Allah berkata kepada malaikatnya, wa huwa a'lamu, padahal Allah lebih tahu. Kata Allah, unzuru fi salati abdi. Lihatlah bagaimana salat hambaku ini. Atammaha aw naqasaha. Apakah salatnya sempurna, salat fardunya, atau ada kekurangan? Fa in kanat tamatan kutibat lahu tammah. Kalau ternyata salatnya sempurna, dicatat sempurna salatnya. Berarti pahalanya besar. Wa in kana naqasa minha syai'an, kalau ternyata ada kekurangan dalam salatnya, Allah berkata, "Unzuru hal li abdi min tatawwu'in." Coba cek apakah hambaku punya salat sunnah, dicek. Fa in kana lahu tatawwu'un qala, kalau ternyata hambaku punya salat sunnah, dikata Allah berkata, "Atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi." Maka sempurnakanlah salat fardunya yang kurang, tambal dengan salat-salat sunnahnya. Tsumma tu'khadul a'malu ala dzalikum. Dan demikianlah cara amalan dihisab. Demikian juga Allah kalau hisab puasa wajib, Allah lihat juga, malaikat lihat. Kalau kurang, Allah suruh tambah dengan puasa-puasa apa? Sunnah. Demikian juga zakat. Kalau zakat ternyata ada kurang, Allah suruh lihat kepada sedekah-sedekah yang sunnah, kemudian untuk menambal yang wajib yang kurang tadi. Begitu cara hisab pada hari kiamat kelak. Jadi seorang berusaha semangat untuk sholat rawatib. Kenapa? Karena amal yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Dan siapa yang jamin sholatnya sempurna? Kita tahu sholat kita penuh dengan kekurangan. Betapa sering kita ngelamun tatkala apa? Sholat. Betapa sering barang hilang ketemu tatkala sholat. Betapa sering barang-barang yang kita sudah lupakan kita ingat tatkala sholat. Oh iya, kuncinya ketinggalan pas kita sholat. Karena memang ada setan yang mengatakan udhkur kada. Harus disebutkan. Ada setan yang kemudian bisikan untuk ingat ini, ingat itu. Itu kita ingat tatkala sedang sholat. Padahal sebelumnya tidak sholat. Padahal sebelumnya tidak ingat. Dan ini kenyataan. Oleh karenanya, seorang semangat sholat tatawwu karena untuk menambal kekurangan sholat fardunya. Kalau ternyata sholat fardunya sudah sempurna, semakin top lagi. Karena dihias dengan sholat-sholat sunnah. Ini yang pertama dikatakan para ulama hikmahnya. Yang kedua adalah bahwasanya sholat sunnah itu membantu kita untuk lebih khusyuk. Karena kita baru kerja, sebelum sholat fardu kita qobliyah dulu. Baru kemudian hati sudah semakin siap, kita baca Quran, kita berdoa, baru kemudian kita sholat fardu, hati sudah siap. Karena sudah didahului oleh pemanasan istilah kita dengan sholat apa? Qobliyah. Ini sebagian hikmah disebutkan oleh para ulama. Demikian juga barang siapa memperbanyak sholat sunnah, maka Allah semakin mencintainya. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, ya, kata Allah, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya.
Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Kalau aku sudah mencintai hambaku, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi kakinya, aku akan menjadi tangannya. Maksudnya apa? Allah bimbing dia. Dia dijauhkan dari mendengar yang haram, dia dijauhkan dari berkata-kata yang haram, dia dijauhkan dari melihat hal yang haram, dia dijauhkan dari melangkahkan kaki kepada yang haram. Kenapa? Allah sudah cinta kepadanya, maka Allah jaga dia. Allah jaga dia. Kalau kita punya anak yang kita cintai, kita tidak ingin anak kita celaka, tidak ingin anak kita salah, maka kita bimbing dia. Jadi seorang semakin banyak melakukan perkara sunnah, di antaranya salat, ya, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dicintai. Oleh karenanya ini ibadah yang paling dicintai Allah itu salat. Tapi sudah pernah saya jelaskan. Pertama kali Nabi ketemu Allah tatkala Isra Mi'raj, Allah mewajibkan berapa kali salat sehari semalam? 50. Ini menunjukkan Allah sangat cinta kepada ibadah salat sampai Allah suruh seorang hamba 50 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi terima-terima saja. Nabi turun ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, "Inna ummataka la tutiqu dzalik." Umatmu tidak mampu, minta keringanan. Nabi naik lagi, dikurangi. Jadi berapa? Sudah berkurang. Kata Nabi Musa, masih terlalu banyak, minta keringanan lagi. Nabi naik lagi, minta keringanan. Turun ke Nabi Musa, berapa? Sekian, masih banyak, minta kurang lagi. Nabi minta kurang lagi. Alhamdulillah Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa alaihi wasallam. Kalau tidak kita yang repot. Kita 5 waktu saja kadang keteteran, telat-telat, tidak bisa ke masjid, apalagi 50 waktu. Tapi ini dalil bahwasanya Allah mencintai ibadah salat. Waktu Nabi sudah terima 5 waktu sehari semalam, tiba-tiba ada suara berkata, "Hiya khamsun wa hiya khamsun." Dia 5 tapi seperti 50 salat. Jadi pahalanya kita salat 5 waktu ini seperti salat 50 waktu. Keringanan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana sayangnya Nabi Musa kepada Rasulullah dan sayangnya kepada Musa kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa tidak hasad sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bilang sudah terima aja biar umatmu mampus, enggak. Biar umatku yang lebih dulu masuk surga, enggak. Tapi Nabi Musa sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hasad di antara mereka. Kata seorang, segala permusuhan masih bisa diharapkan penyelesaiannya, kecuali permusuhan yang dibangun di atas hasad, maka susah untuk diharapkan apa? Perbaikan. Oleh karenanya waktu ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin mohon kepada engkau." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Silakan." Kata dia, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Murafaqah yaitu menemani. Dan ini permintaan berat. Karena Nabi surganya tinggi atau tidak? Tinggi, surga yang paling top. Ini orang minta menemani surga. Menemani di surga. Berarti dia minta surga yang apa? Tinggi. Permintaannya kelihatannya sederhana, tapi berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw ghairu dzalik?" Apakah ada permintaan yang lain? Kata dia, "La huwa dzak." Saya ingin yang itu, menemani engkau di surga. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau gitu bantu aku untuk membantumu supaya bisa surga yang paling tinggi, supaya saya bisa mendoakanmu. Kau sendiri harus banyak sujud. Kata Nabi, "Bikathratis sujud." Kau harus banyak sujud. Kata para ulama, ini menunjukkan disyariatkannya dan sangat dicintainya salat-salat sunnah. Karena banyaknya sujud itu tidak bisa diwujudkan kecuali dengan banyak salat sunnah. Dan salat sunnah itu sebab utama untuk menjadikan seorang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.